wabarakatuh. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan siha wal afiah, guna untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu majelis Qotibul Haddad dan ngaji bareng masalah fikih ibadah. Semoga hadir kita di sini dan apa-apa yang kita kerjakan dalam majelis ini dijadikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keturunan-keturunannya, dan juga kepada kita umat-umatnya yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali hadir kembali, bisa kembali duduk bareng lagi di malam Selasa ini untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, untuk bersama-sama kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita oleh guru kita, dan juga untuk bersama-sama belajar bareng masalah fikih ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ad-du'a mahjubun anillahi ta'ala hatta yusalliya ala Muhammadin wa ahli baiti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doanya orang Islam, apapun yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih mahjub, masih terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusalliya ala Muhammadin wa ahli baiti, sampai orang itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahli baitnya, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Shaykh tertera dalam kitab Syifaa'us Saqim yang disusun oleh Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahid Bakar bin Salim, yang tidak lain adalah kakanda dari Habib Umar bin Habib yang baru saja wafat beberapa bulan yang lalu. Jadi doa-doa kita ini mahjub, mas. Doa-doanya orang Islam ini masih terkatung-katung antara bumi dan langit, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai atau hingga seseorang itu, orang yang berdoa itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ahlul baitnya. Jadi dua solawat kepada Rasulullah dan ahlul bait. Ahlul baitnya Rasulullah disebut, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersolawat, Rasulullah yang akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ini proposal pengajuan keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa pintunya, satu-satunya pintu yang bisa membawa proposal kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh, Pak. Kita belum pernah ketemu Rasulullah. Mungkin ada yang pernah mimpi di sini. Kita hidup jauh dari zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita untuk lebih mendekat kepada beliau melalui ahlul bait, melalui keturunan
melalui keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita bisa mencapai Rasulullah, untuk bisa lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikasih jalan lewat pada Ahlul Bait. Tawassulnya lewat pada Ahlul Bait. Masuk kantor bupati nggak bisa langsung-langsungan, ada sapam. Sapam lolos, di dalam masih ada ajudannya bupati, nggak bisa langsung. Harus ada orang dalam biar lebih enak masuknya. Begitu juga kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala susah. Kita ini apa? Ahli maksiat. Kita ini banyak dosa. Ngelirik dikit aja dosa. Kanan ngelirik dosa. Ngelirik ke kiri dosa. Kalau kita, jadi untuk langsung sampai kepada Allah, kita butuh orang dalam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sampai ke Rasulullah lebih cepat lagi, kita butuh orang dalam juga, yaitu keturunan-keturunannya. Makanya di sini disebut doa itu mahjub dan akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sudah sholawat kepada Rasulullah dan kepada keturunan-keturunannya. Seorang ulama ditanyakan oleh muridnya, wahai Syekh, apakah engkau yakin Allah pasti menerima doamu, wahai Syekh? Dan apa yang buat engkau yakin akan doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh itu menjawab, saya yakin dan saya bisa pastikan doa saya diterima oleh Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Si murid ini tanya lagi, apa yang membuat engkau yakin, Syekh? Dan apa yang membuat engkau bisa memastikan kalau doa engkau sampai kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh itu menjawab, aku yakin dan aku bisa memastikan karena setiap aku doa, aku awali dengan sholawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, dan setelah selesai doa, aku akhiri dengan sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Syekh itu berpegangan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan doa itu mahjub, terhalang kepada Allah sampai kita bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Jadi kalau kita doa, di awal kita doa menyebut bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirnya kita juga menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, berarti doa kita atau permohonan kita ada di antara dua solawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Ini katanya saya, ini pasti diterima oleh Allah, pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin solawat pertama sampai, solawat terakhir sampai, yang tengah-tengah enggak nyampe, itu enggak mungkin katanya Syekh. Jadi kalau kita punya keinginan, kita banyak hajat kepada Allah, kita banyak keinginan kepada Allah, baik keinginan dunia atau keinginan akhirat. Anak kita ingin sukses, atau dagangan kita pengen laris, atau hidup kita pengen nyaman. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah, jangan ragu-ragu untuk bersolawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya di awal dan di akhir doa kita. Dan ada juga ajaran orang sufi, ajaran orang-orang thariqah. Ketika mereka berdoa, maka doa mereka akan cepat melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang thariqah ini memiliki satu ajaran yang mana ajarannya isqasus suyuf atau isqasus syekh amama. Orang-orang ahli thariqah. Jadi ketika mereka berzikir, ketika orang-orang ahli thariqah ini berdoa kepada Allah, yang pertama mereka lakukan adalah isqasus syekh, menghadirkan gurunya ada di hadapan dia. Maksudnya gurunya nggak harus datang ke situ, enggak. Tapi ketika ia meminta atau berzikir kepada Allah, menginginkan keinginannya diijabah oleh Allah, maka mereka
menghadirkan ruhnya syekh atau ruhnya gurunya ada di hadapan mereka. Jadi mereka doa seakan-akan guru mereka atau syekh mereka ada di hadapan mereka. Dan keyakinan mereka itu adalah doa saya ini akan dibawa oleh guru saya kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang ahli thariqah. Jadi orang ahli thariqah yang khusyuk ketika berdoa, ketika berzikir, mereka pasti menghadirkan gurunya. Kita bagaimana? Kita punya guru. Guru kita Ahlul Bait. Guru kita orang dalamnya Rasulullah. Hadirkan beliau ketika kita memohon kepada Allah. Nanti beliau yang akan membawa kepada Rasulullah SAW. Insya Allah akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat guru kita. Keberkahan guru kita. Yang saya sampaikan tadi, kita ini orangnya bukan orang bersih, sering maksiat, berlumuran dosa. Ketika kita menghadirkan guru kita, sama saja kita nitipkan proposal keinginan kita kepada Allah lewat beliau yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Semoga saja kita mulai saat ini ketika kita memohon kepada Allah, selain kita bersalawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga-keluarganya, kita usahakan untuk menghadirkan guru kita di hadapan. Karena guru kita ini yang akan membawa keinginan-keinginan dan munajat-munajat kita sampai kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan akan mudah untuk didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan mengenai kurban.